Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Toha Albuni. Saya akan menjelaskan tentang suku Madura. Suku Madura merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, yaitu Pulau Putaran, Pulau Gili, Yang, Pulau Sapudi, Pulau Gili Raja, Pulau Gilit Genting, Pulau Raas, dan lain-lain. Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, beberapa orang Madura perantau juga dapat ditemui di negara tetangga Malaysia atau Singapura. Seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Selain itu, orang Madura tinggal di bagian timur Jawa Timur. Biasanya disebut wilayah Tapal Kuda. Dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi, orang Madura yang berada di Situbondo, Bondowoso, sebelah timur Probolinggo, utara Lumajang, dan utara Jember. Jumlah paling banyak dan jarang yang bisa berbahasa Jawa juga Surabaya Utara. Serta sebagian Malang, ada juga yang menetap di Bawean. Di negeri jiran Malaysia, Timor Leste, Brunei Darussalam misalnya, juga ada mereka yang menjadi penduduk tetap. Bahkan ada juga di negara Timur Tengah. Di samping suku Jawa dan Sunda, orang Madura juga banyak yang bertransmigrasi ke wilayah lain, terutama ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta ke Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, dan sekitarnya. Juga negara Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia. Beberapa kota di Kalimantan seperti Sampit, Sambas pernah menjadi kerusuhan etnis yang melibatkan orang Madura disebabkan oleh kesenjangan sosial. Tetapi sekarang kesenjangan itu sudah mereda dan etnis Madura penduduk tetap sudah rukun kembali. Orang Madura pada dasarnya adalah orang yang mempunyai etos kerja tinggi, ramah, giat belajar, dan ulet. Mereka suka merantau karena keadaan wilayah yang tidak baik untuk bertani. Orang perantauan asal Madura umumnya berprofesi sebagai pedagang, misalnya berjual beli besi tua, pedagang asongan, pedagang pasar. Namun tidak sedikit pula di antara mereka yang menjadi tokoh nasional, seperti Mahfudz MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga banyak terdapat tokoh pejuang kemerdekaan yang layak menjadi pahlawan nasional Indonesia, seperti Trunojoyo yang telah memberikan perlawanan terhadap kolonial Belanda (POC) tahun 1677. Madura masih menyimpan banyak tokoh ulama seperti Syekh Khalil Bangkalan. Mayoritas masyarakat suku Madura hampir 100% beragama Islam. Bahkan suku Madura yang tinggal di Madura bisa dikatakan 100% Muslim. Suku Madura terkenal sangat ketat dalam beragama Islam. Suku Madura dikenal dengan intonasi bicaranya yang keras dan terdengar kasar. Walaupun begitu, mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Selain itu, orang Madura dikenal mempunyai tradisi Islam yang kuat, meskipun kadang melakukan ritual etnik laut atau rokat pense, sama dengan straung sasajen. Harga diri juga paling penting dalam kehidupan orang Madura. Mereka memiliki sebuah peribahasa, lebih bagus pote tolang atembang pote mata. Artinya lebih baik mati putih tulang daripada malu putih mata. Sifat seperti ini melahirkan tradisi carok pada masyarakat Madura. Tapi tradisi lambat laun melemah seiring dengan terdidiknya kaum muda di pelosok desa. Dahulu mereka memakai kekuatan emosional dan tenaga saja, tetapi kini mereka lebih arif dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada. Ada perbedaan antara Madura Timur, Sumenep, dan Pamekasan dengan Madura Barat, Sampang, dan Bangkalan. Orang Madura Timur dikenal lebih halus baik sikap, bahasa, dan tata krama daripada orang Madura Barat. Orang Madura Barat lebih banyak merantau daripada orang Madura Timur. Hal ini disebabkan Madura Barat lebih gersang daripada Madura Timur yang dikenal lebih subur. Suku Madura merupakan suku bangsa yang mendiami Pulau Madura, Jawa Timur. Meski begitu, saat ini masyarakat suku Madura telah tersebar di berbagai daerah Nusantara karena budaya merantaunya. Di perantauan, orang Madura lebih banyak bekerja di sektor swasta dan jasa. Tulis Tektok Rahmat dalam jurnalnya yang berjudul Orang Madura. Ia menyebutkan bahwa pada dasarnya suku Madura termasuk dalam kategori suku Jawa, namun suku Jawa Madura memiliki tradisi serta bangsa yang cukup berbeda dengan suku Jawa.
Sebagaimana bahasa-bahasa di daerah di Madura juga terpecah menjadi macam dialek. Namun yang dibenarkan hanya ada 4 dialek, yaitu dialek Bangkalan, dialek Pamekasan, dialek Sumenep, dan dialek Kangean. Rumah adat suku Jawa. Setiap suku memiliki rumah adat dengan ciri khas masing-masing. Begitu pula dengan suku Madura. Rumah tradisional suku Madura disebut dengan Tanean Lahjang. Dilansir dari Kasarituang, ada rumah tradisional Tanean Lahjang di Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Madura, karya Kurnia dan Rogono. Tanean Lahjang dibangun secara berderet dari barat ke timur. Rumah tradisional suku Madura ini memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah langgar atau musola, rumah utama, dapur, kandang, dan tanean atau pekarangan. Rumah utama biasanya terdiri dengan diikuti rumah-rumah lainnya. Rumah-rumah berderet dari barat ke timur sesuai dengan urutan dalam keluarga. Dilansir dari kajian ornamen pada rumah tradisional Madura karya Agustin. Rumah masyarakat Madura juga memiliki sejumlah ornamen. Setiap bentuk ornamen di rumah tersebut memiliki makna yang berbeda. Motif flora atau organik biasanya dilekatkan pada dinding, jenjung, dan di atas pintu sebagai ventilasi. Motif ini juga dilengkapi dengan warna khas Madura, yaitu hijau, kuning, dan merah. Motif fauna didominasi hasil akulturasi budaya antara Madura dan Cina. Motif ini tak begitu banyak digunakan, tapi biasanya diletakkan pada hubungan atap dan kusen, pintu atau jendela. Selain kedua motif tersebut, ada pula motif swastika dan motif gabungan. Tanean Lahjang adalah rumah adat Madura yang memiliki arti halaman panjang, merupakan hunaian tradisional masyarakat Madura, yaitu berupa kumpulan rumah yang terdiri beberapa keluarga yang masih berada dalam satu ikatan keluarga. Rumah adat Madura ini terinspirasi dari nilai-nilai falsafah kehidupan sosial budaya mereka, sebab masyarakat Madura memang terkenal kuat dalam hubungan kekerabatan mereka. Maka tidak heran jika ciri khas dari rumah Tanean Lahjang ini adalah satu kompleks yang terdiri dari 2-10 rumah. Pada umumnya rumah adat Madura Tanean Lahjang dibangun menggunakan bahan material yang tersedia di alam. Namun seiring perkembangan zaman, masyarakat Madura menggunakan jenis bahan bangunan yang modern. Bagian lantai rumah adat ini biasanya hanya menggunakan alas tanah atau menggunakan plesteran semen. Ketinggian rumah yang biasanya digunakan sekitar 40 cm di atas permukaan tanah. Hal ini berfungsi untuk menghindari rembesnya air ke permukaan lantai dalam rumah jika musim hujan. Ciri khas Tanean Lahjang. Secara etnologis, Tanean Lahjang dapat diartikan sebagai halaman yang panjang. Secara istilah, Tanean Lahjang adalah halaman depan rumah adat Madura yang cukup panjang. Mereka tinggal bersama di sebidang tanah dengan berderetan rumah yang masih memiliki relasi keluarga, saudara, atau kerabat. Halaman depan yang panjang atau dikenal dengan Tanean Lahjang merupakan ciri khas rumah adat Madura. Tanean Lahjang memiliki komponen di antara rumah induk, rumah utama, langgar, kandar, dapur, serta pakaran tanean. Tanean Lahjang termasuk ke dalam salah satu pemukiman etnis Madura yang sangat dijaga sekali oleh setiap penghuni yang ada di dalamnya. Rumah yang satu dengan rumah yang lainnya berjarak lumayan dekat, biasanya hanya dibatasi oleh pekarangan. Lokasi sangat dekat dengan tanah pertanian, mata air, atau sungai. Pekarangan atau tanian tidak memiliki pagar. Setiap warga lain juga akan berkunjung atau harus melewati jalan atau pintu yang sudah tersedia. Bahkan orang baru pun harus melakukan hal ini karena akan dianggap tidak sopan jika tidak melewati jalan yang sudah ada. Selanjutnya, pakaian adat suku Madura. Mengutip perhiasan tradisional Indonesia karena Husni dan Siregar, masyarakat Madura biasanya menggunakan daster dan penutup kepala. Mereka juga menggunakan perhiasan berupa gelang kaki dan terbuat dari emas bernama bigil. Aksesoris tradisional suku Madura adalah odeng. Aksesoris ini merupakan penutup kepala yang digunakan sebagai hiasan atau ikat kepala. Semakin tinggi dan tegak kopang odeng tongkosan, semakin tinggi derajat kebangsawannya. Pakaian adat untuk pria. Pakaian adat untuk pria disebut baju pesaan. Baju pesaan sering juga disebut baju tukang sate karena umumnya dikenakan oleh tukang sate Madura. Selain modelnya simpel, juga nyaman dikenakan sebagai pakaian sehari-hari.
Baju pesaan merupakan pakaian laki-laki yang berukuran serba longgar dan berwarna hitam. Ketika memakainya dipadukan dengan kaos garis merah putih atau merah hitam. Untuk bawahan merupakan celana gombrang dan yang disebut gomboran. Panjang celana di antara lutut dan mata kaki ataupun hingga mata kaki. Filosofi menarik di balik pakaian adat Madura, pesaan ini dibentuk dan longgar merupakan wujud dari warga Madura yang sangat menghargai kebebasan. Kaos warga belang yang merupakan dalaman dari baju luaran pesaan ini menggambarkan mental pejuang tegas dan pemberani yang dimiliki masyarakat Madura. Aksesoris pakaian adat untuk pria. Pakaian adat Madura pesaan untuk pria dilengkapi dengan aksesoris yang memiliki filosofi di baliknya. Ketika dikenakan ada upacara adat dan upacara budaya. Pria Madura memakai baju pesaan dipadukan dengan penutup kepala berbahan dasar kain yang disebut odeng. Selain itu sabuk temang, sarung kotak-kotak dan terompang atau alas kaki dan senjata tradisional Madura yaitu cerulit atau sabit. Pakaian adat Madura untuk pria tidak terlepas dari odeng, yaitu penutup kepala pria berbahan kasar kain batik. Odeng terdiri dari berbagai ukuran dan motif. Berdasar bentuk odeng dibedakan odeng perendahan besar dan odeng tongkosan kecil. Selain itu odeng ini juga dibedakan lagi menjadi jenis lain, yaitu berdasarkan motifnya, yaitu odeng motif modang, garik atau jingga, dulun strojan, beres logai atau toh biru. Ikatan odeng juga memiliki makna tertentu. Pada odeng peredan, perintian ujung simpul bagian belakang yang tegak lurus melambangkan huruf alif, yaitu huruf awal dalam bahasa Arab. Sementara pada odeng tongkosan, kota simpul mati yang di bagian belakang terbentuk dari huruf lam alif yang merupakan simbol dari kalimat pengakuan akan keesaan Allah. Pakaian adat Madura untuk wanita. Pakaian adat Madura untuk wanita disebut kebaya rancongan dengan baju ahungan. Kebaya khas Madura hampir serupa dengan kebaya pada umumnya yang pas bentuk tubuh, modelnya dengan panjang yang dilengkapi stangen atau odet yang diikat pada perut. Kebayaan rancongan umum berwarna terang dan mencolok sebagai ciri khasnya seperti hijau, biru ataupun merah yang pas bentuk tubuh. Untuk bawahan berupa sarung batik bermotif lasem, serojan ataupun biruan. Aksesoris untuk pria, pakaian adat wanita. Ketika memakai busana adat, para perempuan juga mengenakan aksesoris untuk mempertegas penampilan busana. Kebaya rancongan dikenakan dengan memadukan berbagai aksesoris seperti hiasan rambut yang terbuat dari emas yang disebut cucuk sisir dan cucuk dinar. Ada juga kalung brondong, merupakan kalung emas yang berbentuk kerentengan biji jagung, dan sterel pentol yang itu giwang emas yang dipakai di kuping. Di depan dada terdapat hiasan dari emas berupa perahu berundak 3. Selanjutnya makanan khas Madura. Mulai dari sate khas bumbu Madura hingga cemilan manis jubede, sumenep. Yuk cek apa saja makanan khas Madura berikut ini. Yang pertama, sate bumbu Madura. Sate Madura adalah salah satu kuliner yang sangat terkenal dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat luar Madura lainnya. Bumbu sate Madura memiliki rasa gurih dan lezat yang sulit ditolak. Tentunya akan lebih enak bila mencicipi sate Madura asli daerah Madura itu sendiri, terbuat dari daging ayam yang dibakar. Sate ini disiram bumbu kacang, ditambahkan bawang goreng yang menggugah selera. Selanjutnya yang kedua, nasi serpang. Mungkin terasa agak asing terdengar makanan khas Madura ini. Nasi serpang adalah makanan yang menggabungkan makanan khas Madura dalam satu sajian. Kuliner ini menyajikan nasi putih dengan lauk pauk yang kaya seperti cumi hitam, udang, ikan tongkol, krecek, bihun, dan sambal pecit. Tidak akan bosan dengan aneka lauk pada nasi serpang. Yang ketiga, rujak cingur. Selain sate Madura, rujak cingur juga menjadi makanan khas Madura yang sudah dikenal banyak orang karena banyak dijual di daerah luar Madura. Cingur diambil dari bahasa daerah Madura yang mempunyai arti mulut.
Rujak ini mempunyai rasa asin dan disajikan dengan ragam bahan seperti timun, bengkuang, mangga, dan muda nanas. Kedongdong ditambah lontong, tahu, tempe, cingur, kecambah, kangkung, dan kacang panjang. Yang keempat, soto Madura. Tak hanya rujak cingur, ada juga makanan khas Madura yang sudah sangat terkenal di seluruh negeri Indonesia, yaitu soto Madura. Tidak berbeda jauh dengan jenis soto lainnya, soto Madura terbuat dari ayam suwir atau daging sapi, telur, kentang, daun bawang, serai, daun seledri, jeruk nipis, dan bawang goreng. Bedanya, kuah soto Madura menggunakan bahan kemiri yang menjadikan warna kuahnya menjadi kuning keruh, tetapi punya aroma cukup khas yang menggugah selera. Yang kelima, Jubede Sumenep. Ini merupakan makanan khas Madura yang berasal dari Sumenep. Jubede paling cocok dijadikan sebagai kuliner oleh-oleh jika kalian sedang berwisata ke daerah Sumenep. Jubede terbuat dari tepung dicampur dengan gula merah dan air, kemudian dimasak sampai mengental. Makanan ini dikerap dijadikan oleh-oleh karena tahan lama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.